Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Khalid Basalamah. Banyak orang di antara kaum muslimin tidak menganggap bahwasanya mengingatkan orang dari kesalahan, kemungkaran, yaitu pelanggaran agama, bukan tanggung jawab dia atau bukan dosa bagi dia. Sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat, dilihat depan matanya, ada orang yang berbuat zina, ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran, dia menganggap itu adalah bukan urusan dia. Begitu pula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan, perintah dari Allah, apalagi kalau sifatnya wajib. Jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia. Misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita, kalau si fulan ini nggak sholat misalnya, lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia, itu berarti cuma ingkar mungkar. Ada kejadian yang lain, mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja, menyuruh kepada kebaikan saja. Seperti misalnya saya lagi ceramah begini, ini cuman mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan, maka itu berarti menyeru kepada kebaikan. Tapi ada hal yang bersatu keduanya, dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya. Yang bersatu misal ada orang yang tidak sholat, maka kita pungkirin, kenapa nggak sholat akhi, kenapa nggak sholat ukhti, itu namanya ingkar mungkar. Lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf. Misal kita mengatakan sholat itu kan wajib, Allah yang wajibkan, berarti itu menyeru kepada kebaikan. Ini gabungan antara keduanya, gabungan antara keduanya. Jadi semua ketiga contoh tadi itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya. Yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga, yang digabungkan, Saya rincikan dulu. Kalau yang mungkar saja tadi, misal saya dilaporkan oleh seseorang, si fulan nggak sholat, si fulan niat mau berzina, si fulan niat mau kerja di tempat riba, tolong Ustadz nasihatin. Saya lalu datang dan menasehatinya. Ini ingkar mungkar saja, ingkar mungkar saja. Nah ini kalau diminta kepada saya untuk meluruskannya, maka wajib saya harus bisa meluruskan. Kalau saya tidak luruskan, saya dosa besar, karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu. Tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil dan saya tidak luruskan, saya tidak ingatkan, berarti saya termasuk melakukan dosa kecil. Kalau menyeru kepada kebaikan, misal kayak ceramah seperti ini, maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah, kecuali memang ada satu kasus terjadi, seperti contoh besok Natal misalnya, lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan, lalu saya tidak luruskan, saya tahu itu, saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf, gitu kan. Maka berarti perintah agama memerintahkan agar kita merayakan Idul Fitri Idul Adha dan tidak ada hari raya yang lain, mengingatkan kepada ma'ruf. Saya tidak ingatkan, maka saya berdosa besar. Tapi kalau umum saja penyampaian ceramah, itu hukumnya sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum, gitu kan. Kemudian ada yang gabungan antara ingkar mungkar dan ambil ma'ruf tadi. Seseorang yang sedang tidak sholat di hadapan kita, lalu kita ingatkan, luruskan, lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu, berarti menggabungkan keduanya. Lebih cenderung Imam Az-Zahabi mengatakan semua masuk dalam kriteria dosa, tapi ada rincian tadi. Cuman kalau digabungkan keduanya, ini sudah jelas dosa besar, mutlak, tidak ada lagi pendapat lain. Misal ada orang depan mata kita jelas-jelas berbuat kesalahan pelanggaran agama, ya, maka di sini wajib bagi kita untuk memungkirinya. Kalau tidak, dan sekaligus menggabungkan dengan ma'ruf, ya, diingatkan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang orang lagi berzina, jangan kamu zina, haram dalam agama. Itu nggak cukup. Itu cuma ingkar mungkar. Harus digabungkan. Apa alasannya? Apa solusinya buat dia? Karena zina itu
perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk. Bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil, bagaimana nanti citra nama kamu di keluargamu, di masyarakat. Bagaimana nanti kalau dia hamil kamu menghadapinya. Menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain. Kalau kamu punya anak, anaknya haram. Jadi kita berikan ma'ruf, ya, berikan selain ingkar mungkar, melarang dia, kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan. Ada orang tidak sholat, tanya, kenapa akhi nggak sholat, gitu kan? Itu sudah ingkar mungkar ya, kenapa nggak sholat? Lalu kita masuk kepada ma'ruf. Sholat itu kan perintah agama, Allah subhanahu wa ta'ala yang wajibkan, pahalanya begini, begitu, begini, dan seterusnya. Maka ini penggabungan antara amr ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi, dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin, dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Dan yang lebih berbahaya lagi, selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu dan dia sudah sempat melihatnya, dia tidak memungkirinya sama sekali, ya. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan, ada 3 tahapan: mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati. Sama sekali tidak lakukan, maka bisa menjadi dosa yang terus menerus dia dicatatkan padanya, karena dia membiarkan. Jadi ada orang ini, jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamr, dia nggak ingat-ingatin, dibiarin aja terus. Dia tetap sholat, tetap hadir di majelis ilmu, tapi adiknya nggak pernah diingatin sama dia, nggak pernah dipungkiri bungkar, nggak pernah juga dikasih ma'ruf, disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik. Allah halalkan susu lebih sehat, Allah halalkan sirup, Allah halalkan madu, dan seterusnya. Kita amr ma'ruf. Kalau tidak, selama dia lihat kemungkaran tersebut dan sampai adiknya belum berubah, dia dapat dosa terus. Karena dia juga termasuk terlibat di situ, punya andil, dia seakan-akan membiarkan. Ringannya dalam agama kita, saudaraku, karena dalam agama ini ingkar mungkar yang tadi sifatnya bisa menjadi dosa besar itu akan hilang spontan pada saat kita mengingkari walaupun cuma sekali. Jadi ingkar mungkar itu dan amr ma'ruf, melarang dari perbuatan dosa dan menyuruh kepada kebaikan, itu yang wajibnya hanya yang pertama. Misal ada orang tidak sholat nih, teman kantor, lalu kita nasihatin, kenapa nggak sholat akhi, kan itu dosa. Sholat itu kan, lalu itu ingkar mungkar. Kita masuk kepada ma'rufnya, sholat itu kan pahalanya sangat besar, satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima di langit adalah sholat. Ibadah-ibadah yang lain, jihad, apa saja, ya, termasuk ayat-ayat Al-Quran itu turun dari langit ke bumi, perintah puasa, perintah zakat, kecuali sholat di langit. Lalu ada hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah seseorang, di antara kalian ada sebuah danau, sebuah sungai yang luas dan airnya mengalir dengan deras, lalu kemudian dia mandi sehari 5 kali, apakah tertinggal sedikit pun dari kotorannya? Maka pasti dia akan mengatakan, apa kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu perumpamaan 5 waktu sholat. Seseorang di antara kalian membersihkan 5 kali sehari dosanya. Jadi kita sebutkan ma'ruf, gitu kan? Kita sebutkan ma'ruf. Kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja, suami sampaikan kepada istrinya untuk pakai jilbab misalnya, gitu kan? Atau orang tua nasihatin anaknya, teman nasihatin temannya atas kesalahan dia, ya, diingkar mungkar, ingat selalu berhubungan, larang kemungkaran, ganti dengan ma'ruf, ya. Banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain karena dia cuma ingkar mungkar. Kamu nggak boleh begitu, selesai. Nggak cukup, harus diikuti dengan ma'ruf. Jelaskan kenapa dia tidak boleh, lalu berikan solusi. Zina pezina, berikan solusi pernikahan. Nggak usah pikir dia terima atau enggak, itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Ma'alaika illal balag. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan saja. Tugasmu hanya menyampaikan, jadi tidak ada tugas yang lain. Kita cuma sampaikan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekali saja, sekali lagi, Anda sudah ingkar mungkar dan amr ma'ruf, maka gugur hukuman dosa besar. Nggak ada lagi sudah. Jadi kalau sudah diingatin sekali, yang kedua, yang ke-100, yang ke-1000 itu sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Suami akan lepas dari tanggung jawab terhadap istrinya yang tidak mau pakai jilbab kalau dia sudah ingatkan, jilbab itu haram kalau kamu memperlihatkan aurat kamu. Ingkar mungkar dan ambil ma'ruf.
Kan kalau kamu tutup aurat kamu itu malah menjalankan perintah agama, dapat pahala. Kamu juga tidak kehilangan apa-apa kok, malah tidak diganggu oleh orang lain dan seterusnya. Maka sudah sekali. Ternyata istrinya masih belum mau lakukan. Dia boleh tetap mengingatkan, mendoakan, tapi minimal dia sudah lepas dari beban hukum nih. Karena hukum ini yang penting ya. Nah, sekali saja sudah cukup. Sekali saja sudah cukup. Saya kasih contoh banyak sekali ikhwat dan akhwat sekalian kemungkaran. Semoga Allah hilangkan ya. Maksudnya ini bukan dihilangkan total memang. Mungkar itu tetap ada, tapi minimal Allah Subhanahu tutupin ya hal-hal yang besar. Karena di Indonesia ini sangat luar biasa. Saya tidak bisa habis fikir terus terang. Saya lihat pelang begitu besar di pinggir jalan, biskuit harus memperlihatkan perempuan yang dadanya terbuka. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara biskuit itu dengan perempuan yang memakan itu dengan kelihatan semua badannya? Tidak ada sama sekali, hubungannya tidak ada. Jadi orang sebenarnya lebih melihat kepada artis yang sedang ada di pelang itu. Tapi yang berbahaya adalah kita ini lewat di pelang itu. Berapa banyak pelang yang kita lewatin penuh dengan iklan sampo perempuan tidak pakai jilbab, iklan biskuit tadi yang ini. Belum sekarang karena dibiarkan makin jadi. Saya kaget melihat ada di salah satu jalan, poros jalan besarnya luar biasa iklan itu, iklan celana dalam laki-laki. Dan laki-laki itu betul-betul dikasih gambar hanya pakai celana dalam. Ini luar biasa ini. Ya, semoga Allah berikan hidayah ya. Ini negara kita berbahaya sekali kalau kita biarkan terus begini ya. Jadi ini tidak boleh. Ya, harus ada batasan gitu kan. Mungkin seorang laki-laki ini pun kalau ya seorang laki-laki tampil dan memang di sebelahnya ada dus celana dalamnya, orang sudah paham. Oh ya, ini sudah ada. Jadi kalau misalnya diberikan iklan sesuatu, itu pun kalau digambar yang terpapar itu kan secara syar'i memang tidak boleh ya. Tidak boleh memang. Kalaupun orang mau lihat yang paling kecilnya, mungkin seorang laki-laki di sebelahnya ada dus celana dalam, mungkin gitu kan. Tapi kalau ditampilkan tanpa baju, tanpa celana panjang, cuma celana dalam lalu besar pelangnya, setiap perempuan yang lewat situ melihatnya, setiap laki-laki yang lewat melihatnya, itu kan itu mungkar. Maka wajib Anda pungkirin ya, wajib dipungkirin, tidak boleh dibiarin. Kalau dibiarin dosa besar tuh. Dan kalau kita tidak pungkirin, lihat konsekuensinya. Selama pelang itu ada, kita dapat dosanya. Karena semua orang yang lewat wajib pungkir. Tapi kelebihannya kalau kita sudah pungkirin sekali saja, maka sudah gugur kewajiban. Walaupun itu pelang masih ada, gitu kan. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.